Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Kamis Putih. Kita merayakan perjamuan Tuhan bersama dengan para muridnya. Hari Kamis Putih merupakan satu perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus ini dengan para muridnya bukanlah suatu perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan suatu perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan dan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam satu upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan ini, kita diajak juga untuk memberikan pelayanan yang sama, yaitu kita rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan selalu ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan syukur ini, kita siapkan hati kita. Kita sadari akan kehadiran Kristus dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah
darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi,
cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita masuk pada Tri Hari Suci, perayaan penting di mana kita mau merayakan misteri penyelamatan Tuhan, mulai dari peristiwa sengsara, wafat, serta kebangkitannya. Pada malam hari ini kita merayakan Hari Kamis Putih, satu perayaan di mana kita mau mengenangkan peristiwa di mana Yesus melakukan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya. Perjamuan malam terakhir yang dibuat oleh Yesus bukanlah perjamuan kesedihan, bukan perjamuan yang membawa ketakutan, bukan perjamuan yang membawa kegelisahan, tetapi satu perjamuan yang mau menarik semua kita manusia untuk melihat perjamuan cinta yang dibuat oleh Tuhan sendiri di tengah-tengah kita. Tuhan mengajari kita supaya kita saling mengasihi. Tuhan mengajari kita supaya kita saling melayani satu sama lain. Melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, melayani dengan menanggalkan apa yang menjadi dirinya sebagai Allah. Dia mengambil rupa hamba, pelayan, untuk menunjukkan kepada kita bahwa inilah cara yang baik bagi kita untuk belajar mengasihi, mencintai saudara-saudari kita. Dia tidak memakai kemuliaan dirinya, dia sebagai penguasa atau sebagai raja tetapi dia justru menunjukkan bagaimana dia sebagai seorang pelayan yang mau memberikan pelayanan yang tulus kepada para muridnya untuk memberikan teladan bahwa inilah
jalan masuk bagi kita untuk membangun kebersamaan, membangun persaudaraan. Melayani dengan penuh kerendahan hati, melayani dengan cinta, melayani dengan kasih. Kalau orang melayani tidak dengan kasih, tidak sepenuhnya dari hati yang murni, biasa orang itu terbebani. Biasa orang itu tersayat oleh kegelisahan. Biasa orang itu terbelenggu oleh satu prasangka yang semakin akan membuat dia sulit. Tapi ketika orang melakukan sesuatu dengan murni, dengan tulus, sepertinya ada sesuatu yang membebaskan dirinya. Dan sepertinya ada sesuatu yang akan memberikan kedamaian, kelegaan dalam dirinya. Tuhan, Dia memberikan teladan bagi kita, bagaimana kita saling mengasihi dan mencintai. Apa yang boleh kita belajar dari cara Tuhan ini? Apa yang boleh kita hayati saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh saat ini mau belajar dari teladan yang Ia nyatakan kepada kita? Petrus bingung. Kok guru kami yang membasuh kaki kami? Budaya kami itu tidak seperti itu. Justru kami muridnya mesti membasuh kaki guru kami ini, orang yang kami hargai ini. Tetapi disinilah Tuhan Yesus mau menunjukkan kerendahan hatinya. Justru disinilah Dia mau menunjukkan teladan bagi kita. Bagaimana sebenarnya mengabdi. Bagaimana sebenarnya melayani. Bagaimana sebenarnya melakukan sesuatu yang baik bagi saudara-saudari sesama kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, hari ini juga Tuhan mengajar kita bagaimana kita berbagi. Di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, berdoa dan membagi-bagikan, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada para muridnya. Inilah sikap ekaristis yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Kita diajak untuk berbagi satu sama lain. Mau memberikan sesuatu yang baik bagi saudara-saudari kita. Kalau saat ini kita mendapatkan terang, cahaya penyelamatan dari Tuhan, saat ini juga kita tergerak hati untuk dipanggil membawa terang itu kepada saudara-saudari kita. Karena itu, terang itu bukan hanya akan menyinari diri kita saja, tapi mudah-mudahan terang yang kita dapatkan ini juga menjadi terang bagi saudara kita. Karena itu Tuhan bilang, hendaklah juga kamu saling membasuh kaki sama. Kamu bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri, tapi kamu hidup juga di dalam satu kebersamaan dengan yang lain. Kamu juga dipanggil untuk membawa terang ini. Kamu juga membantu saudara-saudara kita ini juga supaya mereka menjadi bersih. Sebab tidak semua kamu bersih, kata Tuhan Yesus. Tidak semua kamu bersih. Karena itu kita dipanggil untuk saling membasuh kaki kita, saling membersihkan hati kita, supaya kita hidup suci, hidup bersih di hadapan Tuhan. Kita hidup murni di hadapan Tuhan. Semoga teladan hidup yang ditunjukkan Tuhan hari ini menarik kita bagaimana kita setia di dalam tugas pelayanan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun model tugas kita, semuanya itu kita dipanggil untuk melayani. Belajarlah dari cara yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Bagaimana Dia hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana Dia memberikan dirinya untuk kita. Itulah teladan yang ditunjukkan Tuhan. Mudah-mudahan perayaan pada malam perayaan hari Kamis Putih ini betul-betul menguatkan kita, boleh menerangi hati kita sehingga kita boleh hidup murni di hadapan Tuhan. Kita tergerak hati untuk sungguh-sungguh saling mengasihi saudara. Kita semakin terbuka
untuk membangun kebersamaan, persaudaraan satu sama lain dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan dengan kepalsuan dan kesombongan dan keangkuhan. Mudah-mudahan kita boleh belajar dari Tuhan Yesus, Sang Guru kita yang memberikan teladan yang baik bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baiklah sekarang kita akan mengikuti upacara pembasuhan kaki. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Cinta Kristus menyatukan kita semua dalam Dia bersama.
Mari kita bangkit berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Yesus Kristus dalam mengasihi para murid-muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
383. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kami kenangkan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga
kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa serta laskar surgawi, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa sumber segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Roli Untu, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Precepis salutaribus moniti, et divina insicone formati, audemus dicere. Liberanos quesumus Domine ab nobis malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, ad peccatosimus semper liberi, ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et actentum Salvatoris nostri Iesu Christi. Fiat es regnum, et potestas, et gloria in saecula. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana kita saling melayani satu sama lain, dan Dia mengajak kita supaya kita saling melayani dan saling mencintai, supaya kita selalu hidup di dalam damai, kita hidup di dalam satu kesatuan dengan Dia. Karena itu marilah kita selalu memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu di atas segalanya. Aku ingin menyambutmu di dalam jiwaku. Karena hari ini aku tidak dapat menyambutmu dalam perayaan Ekaristi, aku mohon datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memelukmu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu. Karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin. Puji syukur 433, 433.
Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk mengenangkan daku. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putramu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita akan mengikuti upacara pemindahan sakramen Maha Kudus.
Informasi untuk teguran dilaksanakan per rayon, dimulai dari rayon 3, kemudian rayon 2, dan rayon 1. Ada lembaran penuntun untuk doa selamat teguran. Dan untuk upacara besok, jam 8 pagi ada jalan salib di gereja Ambagu maupun gereja Tumutui. Kemudian untuk ibadah Jumat Agung dimulai pukul 3 baik di Kota Mobagu maupun yang di Tumutui. Dan ingatkan kepada para petugas Jumat Agung, jam 10 besok pagi ada gladi resik di gereja Kota Mobagu. Demikian, terima kasih. Tambahan teguran dimulai setelah altar dibersihkan. Mulai dari rayon 3, kemudian rayon 2, dan rayon 1.